Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, hari ini kita berusaha untuk menyelesaikan bahasan kita di usulul iman, pokok-pokok keimanan, masuk pada rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qadar, al-iman bil qadar, atau istilah kita iman dengan takdir. Takdir itu dalam bahasa Arab maknanya adalah ketentuan, hukum, ketentuan, hukum, perhitungan, ketetapan. Ini makna takdir. Jadi menentukan, menetapkan, menghukum. Ini kisaran itu makna apa? Takdir itu. Bahasan ini bahasan yang sangat sensitif, berkaitan dengan perkara yang gaib. Ingat, bahasan masalah takdir itu bahasan berkaitan dengan perkara yang gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia. Ini satu. Yang kedua, perkara gaib itu tidak boleh tidak boleh didasarkan atas akal pikiran dan ilustrasi manusia. Nggak boleh. Jadi perkara yang gaib tidak boleh didasarkan atas akal manusia atau prediksi pribadi. Kenapa? Karena takdir di luar akal. Bagaimana akal itu memahami dan berusaha untuk mendeskripsikan sesuatu yang nggak bisa dijangkau? Faham? Nggak mungkin. Mungkin tidak. Akal tidak bisa memahami, akal tidak bisa menjangkau, tapi berusaha untuk faham. Mungkin nggak? Mungkin apa tidak? Inti aja bingung. Inti aja bingung. Anda bisa menceritakan kelapa yang masih ada di atas pohonnya. Mas, itu rasanya apa itu, Mas? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena Anda sebelumnya pernah minum. Ya kan? Anda pernah minum. Walaupun jauh di mata Anda, tapi Anda pernah minum sehingga Anda bisa menjelaskan walaupun itu jauh. Tapi kalau akal kita tidak pernah menjangkau dan tidak akan bisa menjangkau itu, apakah bisa memahaminya, mendeskripsikan, menceritakannya? Ya, bahasa kerennya pelunga-pelungu jemaah. Ya, tahu pelunga-pelungu? Bingung lah, sesuatu yang Anda nggak paham terus suruh cerita itu gimana? Begitulah.
Jadi takdir ini perkara yang gaib. Yang kedua, perkara yang gaib tidak bisa difahami dengan akal manusia dan tidak bisa diilustrasikan sama sekali oleh pikiran dia. Jadi yang ketiga apa? Perkara yang gaib harus dikembalikan kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di Quran maupun hadis, maka kewajiban kita adalah apa? Kita percaya dan kita yakin. Udah, insya Allah kita akan selamat. Nah, itulah takdir. Ini perkara gaib. Jangan diotak-atik pakai akal. Tapi kita percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang keempat, kita wajib berprasangka baik sama Allah. Kita wajib berprasangka baik sama Allah. Baik itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi, ataupun yang sedang terjadi, ataupun yang belum terjadi. Kita wajib berprasangka baik. Paham tidak? Suatu yang sudah terjadi kemarin, fahami dengan kacamata positif. Ya mungkin karena ini, mungkin ini. Fahami dengan kemungkinan-kemungkinan yang positif. Yang sedang terjadi, si fulan diuji sakit. Fahami dengan prasangka yang baik. Ya ini ujian buat saya. Semoga ini menghapus dosa saya, semoga mengangkat derajat saya. Jadi kasih penilaian-penilaian positif. Apa yang belum terjadi, yakinilah. Apa yang belum terjadi pasti insya Allah positif. Kita harus berpikir positif terus. Kita harus berpikir positif. Karena apa yang belum terjadi, itulah doa kita. Itulah doa kita. Takdirnya apa ya, saya nanti ya kepo. Begitu kan? Jadi apa yang belum terjadi, maka berpikirlah positif dan yakin doa kita pasti dikabulkan. Karena itu doa. Dan jangan mengatakan doa saya insya Allah dikabulkan. Tidak boleh. Insya Allah dikabulin ya. Tidak boleh. Kita harus mengatakan apa? Dengan kata-kata yang positif. Doa saya dikabulkan sama Allah. Cuman kapan, seperti apa bentuknya, saya tidak tahu. Ya, fahami 4 poin ini. Apa tadi? Takdir ini perkara yang gaib. Yang kedua, takdir perkara gaib jangan difahami dengan akal. 3, kembalikan kepada Quran dan hadis yang sahih, wahyu. Yang keempat apa? Selalu berpikir positif sama Allah. Insya Allah hidup kita tenang jemaah. Oke, kita kembali kepada bahasan ini itu sebagai pengantar. Jadi iman kepada perkara yang iman kepada takdir. Jadi kalau kita tidak memahami itu, maka banyak kelompok-kelompok itu menjadi aliran sesat karena mereka tidak memahami takdir dengan wahyu, tapi dengan apa? Akal manusia. Bahaya. Jadi takdir al-qadar. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad. Al-qadar. Al-qadar dengan memfathahkan dal. Al-qadar berarti, perhatikan ini. Apa itu qadar atau takdir itu apa? Saya baca pelan-pelan.
ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu yang ada. Ketetapan Allah terhadap sesuatu yang ada. Oke. Berdasarkan apa yang telah dia ketahui sebelumnya dan apa yang diinginkan oleh hikmahnya. Faham? Kita ulangi ya. Al-qadar atau takdir itu ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang ada. Berarti apa? Yang terjadi. Yang ada berarti yang terjadi. Oh, ini terjadi ini. Kenapa? Berdasarkan apa yang telah dia, yaitu Allah, ketahui sebelum ini terjadi. Dan apa yang diinginkan oleh hikmah Allah. Kenapa ini terjadi? Hikmah Allah. Jadi takdir itu apa? Takdir itu sesuatu yang terjadi sekarang. Sesuatu yang terjadi sekarang. Si fulan digigit nyamuk mati, umpamanya. Kenapa? Berarti berdasarkan ilmu, yaitu apa? Pengetahuan Allah ya. Berdasarkan pengetahuan Allah sebelumnya, bahwa sebelum si fulan ini diciptakan, Allah sudah tahu bahwa si fulan bakal mati digigit nyamuk. Kenapa? Allah punya hikmah. Hikmah itu apa? Ada nilai positifnya. Ada pelajaran di balik itu yang bisa jadi kita tidak tahu. Intinya, Mak. Jadi sesuatu yang terjadi, dan sesuatu yang terjadi ini memang sudah diketahui oleh Allah jauh sebelum ini ada. Kenapa? Itulah hikmah kehendak Allah memang. Ini kehendak Allah. Faham apa belum? Faham belum? Si fulan apa ya? Aduh, tak kasih contoh yang enak. Si fulan dagang makelaran umpamanya. Pembelinya ada. Pembeli cocok, penjualnya cocok, deal harganya 100 miliar. Di komisinya berapa? 2%. Berarti 4 miliar dia dapat komisi. Itu nggak bisa tidur tuh maklar itu. Udah jadi nih, deal, udah oke, deal. Nah, besok kita ketemuan di notaris. Pagi-pagi berangkatlah ke notaris. Sampai di notaris, dua-duanya ternyata si pembeli bilang, Mas, saya batal beli deh. Kira-kira maklar gimana, Mas? Merek gitu. Ya kan?
Dia sudah ngutang sono, ngutang sini, nanti dibayarin dari komisi ini. Manusia boleh menilai, tapi apa yang terjadi saat itu sebetulnya sudah diketahui oleh Allah sebelum si makelar, penjual, pembeli ini lahir, bahwa nanti akan ada begini dan gagal. Allah sudah tahu ini bakal gagal. Kenapa? Itulah kehendak Allah. Jadi apa yang terjadi sekarang itu berdasarkan ilmu Allah sebelumnya. Allah sudah tahu. Berdasarkan apa? Ilmu Allah. Dan semua ini terjadi karena apa? Masyiah Allah. Berdasarkan ilmu Allah dan terjadi karena kehendak Allah. Faham? Faham ya? Oke. Jangan diotak-atik pakai akal. Oke. Lihat rumusnya yang tadi ya. Perkara gaib jangan diotak-atik pakai akal, berpijak dengan wahyu, prasangka baik sama Allah. Paham? Iman kepada qadar takdir meliputi 4 perkara. Pertama, mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Lihat ini. Iman, yakin, membenarkan, meyakini bahwa Allah itu tahu semua yang ada, baik secara umum ataupun detail rinci. Allah tahu. Dari zaman azali, awal yang tidak memiliki permulaan, azali dari zaman azali hingga selamanya, Allah tahu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan, Allah sudah tahu secara umum. Dan Allah tahu secara detailnya, rincinya Allah pun tahu. Sampai hari kiamat nanti Allah tahu semua. Baik itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya atau berkaitan dengan perbuatan hambanya. Berkaitan dengan perbuatan Allah, yaitu Allah ngasih rezeki, ngasih nikmat, memberikan kebaikan. Ini namanya apa? Perbuatan Allah. Mencipta, menentukan hukum. Ini namanya apa? Perbuatan Allah. Atau perbuatan manusia kita, hamba ini. Allah tahu semuanya. Tidak ada satu daun pun jatuh di satu penjuru bumi ini, melainkan Allah sudah apa? Allah tahu. Daun jatuh aja Allah tahu. Pahami ini, bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan. Bahkan Allah tahu sesuatu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia pun Allah tahu. Allah tahu. Binatang-binatang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia Allah tahu. Sampai dengan makhluk yang paling besar yaitu langit, Allah tahu semua. Baik secara global maupun secara rinci. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Ini basicnya, yang pertama. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis semua itu di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah tahu semua yang ada di alam ini. Dari sebelum
dari sebelumnya azali, sebelumnya sampai nanti hari kiamat, semuanya nanti Allah tahu semuanya. Dan apa yang Allah ketahui itu dicatat sama Allah. Ini tahap yang kedua. Apa yang Allah ketahui semuanya dan tidak ada yang lepas, luput dari pengetahuan Allah, tidak ada. Dan semua apa yang Allah ketahui walaupun itu kecil, tetap itu semua dicatat sama Allah. Semua dicatat. Dicatat di mana? Di tempat namanya Lauhul Mahfuz. Disitulah catatan Allah atas ilmu Allah semua. Lihat ayat ini, dasarnya apa? Dasarnya surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitab. Lihat nih ayat ini. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Alam ta'lam, tidakkah kalian wahai manusia mengetahui, faham, annallaha, sesungguhnya Allah itu ya'lamu, maha mengetahui. Allah itu tahu apa? Ma fis samai wal ard, tahu semua yang di langit dan semua yang di bumi. Semua Allah tahu. Semua yang di langit pertama sampai ke-7 sana, dan semua yang ada di bumi, mulai bumi lapisan pertama, kedua sampai ke-7, semua isinya, detailnya Allah tahu. Inna dzalika fi kitab. Semua itu yang Allah ketahui tadi itu ada di lembar catatan, dicatat semuanya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh itu mudah bagi Allah. Mengetahui semua lalu mencatatnya itu mudah bagi Allah. Okay. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalqi khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah, lihat nih, menulis takdir. Lihat, takdir. Ya. Apa yang ada di alam ini. Menulis. Apa yang Allah ketahui semuanya ditulis. Apa yang Allah tahu ditulis. Allah telah menulis takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Allah tahu nanti ada komplek namanya Bina Lindung, tahu cuma. Dan itu dicatat sama Allah. Dan Allah tahu bahwa rinciannya, oh di Bina Lindung ini ada si fulan. Allah tahu. Oh si fulan ini nanti bakal pindah. Oh si fulan mati di sini dan si fulan mati di sono. Semua Allah tahu. Dan semuanya diapain? Catat sama Allah. Di Lauhul Mahfuz sana catatannya. Oke. Ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak
Allah, baik yang berkaitan dengan perbuatannya maupun yang berkaitan dengan perbuatan para makhluk. Jadi Allah tahu semua jemaah yang di alam ini. Sampai hari kiamat nanti Allah tahu semua. Sebelum menciptakan langit 50.000 tahun lamanya, belum ada, Allah sudah tahu. Dan apa yang Allah ketahui dicatat semua. Lalu terjadilah apa yang sudah apa itu? Maka apa yang dicatat oleh Allah itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Belum bicara terjadi nih. Yang ketiga ini berarti apa? Apa yang Allah catat berarti itulah kehendaknya. Ya. Mengimani bahwa segala sesuatu yang ada tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Jadi apa yang sudah Allah catat itu terjadi dan itulah kehendak Allah. Apa yang Allah catat, apa yang Allah ketahui, Allah catat, berarti itu bakal terjadi. Berarti itu apa? Kehendak Allah. Ini berkaitan dengan Allah, artinya Allah akan mengutus Nabi dan Rasul. Allah tahu itu, berarti sudah dicatat. Berarti itu akan pasti terjadi. Bahwa berarti itu terjadi karena siapa? Kehendak Allah. Faham? Ada yang beriman, ada yang kufur. Ada yang beriman, ada yang kufur. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah sudah tentukan perbuatan Allah, yaitu apa? Allah akan tentukan hukum. Allah akan ciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptain manusia. Lalu Allah akan turunkan nabi dan rasul. Allah akan turunkan wahyunya. Ini perbuatan Allah kan? Allah tahu itu. Dan Allah catat, Pak. Dan itu terjadi dengan kehendak manusianya. Ada yang kafir, ada yang beriman. Allah tahu itu. Allah catat itu. Dan itu terjadi karena kehendak Allah, Pak. Faham? Lihat firman Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia, lihat ini, menciptakan dan memilih apa yang dikehendaki. Allah mencipta manusia, kemudian Allah ciptain manusia berpasang-pasangan, kemudian menikah. Berarti apa? Allah tentukan ciptaan manusia, Allah tentukan manusia berpasangan, Allah tentukan insting manusia, diciptakan instingnya, Allah kasih hukum bahwa mereka harus nikah, dikasih hukum, dikasih nabi dan rasul untuk menjelaskannya. Terjadilah manusia menikah. Setelah menikah, terjadilah pertemuan antara sel telur laki perempuan air mani, sel telur sekian juta yang keluar. Tapi Allah pilih yang keluar cuman si Budi, dari Bapak Budi dan Ibu Budi. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang milih? Allah. Nggak boleh ente mengatakan, coba aku dulu lahir di istananya Raja Salman.
Inilah ketentuan Allah, ini yang dipilih sama Allah. Ini kehendak Allah. Suami istri berantem. Nyesel saya kawin sama kamu. Aduh, nggak boleh. Inilah yang Allah pilih buat Anda. Berarti ini kehendak Allah. Saya nyesel melahirkan kamu. Ngomong sama anaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ciptaan Allah. Berarti ini yang Allah kehendaki. Ini yang pilih. Berarti Allah tahu, sudah dicatat, dan ini kehendak Allah saja. Paham jemaah? Nasib kerja begini ya begini, nasib sekolahku pinter ya kerja saku ini mas. Ini yang Allah ketahui, ini yang Allah catat, dan ini yang dikehendaki sama orang ngersulo mas. Tahu ngersulo mas? Ngeluh jangan. Itu yang Allah apa? Tahu, itu yang dicatat, ini yang dikehendaki sama Allah. Ini takdir Pak. Ayat yang lain, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Ojo protes mas. Allah tahu, Allah catat, Allah berkehendak. Ini kehendak Allah. Jangan diprotes. Baik berkaitan dengan alam maupun berkaitan dengan hukum. Jangan diprotes. Berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan mata pencaharian, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan apalah, berkaitan dengan hukum Islam. Kenapa hukum ini begini? Ini nggak benar ini. Wah, lo sok pinter lo. Jangan. Allah berbuat apa yang berarti apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Ayat berikutnya, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Ya, kenapa aku pendek? Itu teman-temanku tinggi. Protes. Allah yang membentuk. Kenapa aku pendek, gemuk, buntek istilahnya kita ya. Mohon maaf. Kenapa? Lu jangan protes. Allah yang membentuk. Ya, mohon maaf, si fulan lahir cacat umpama. Allah yang mana? Ini sudah dicatat dan ini kehendak Allah. Jangan mengeluh. Subhanallah. Berat memang jemaah. Ya. Apalagi ada jamaah kajian nikah, hamil, wah sudah bayangannya punya anak lucu, cantik atau ganteng gitu ya. Ternyata lahir anaknya cacat. Anak apa namanya? Yang kepala gede itu. Ada lagi yang istilah kita wajah dunia itu apa namanya? Down syndrome. Anaknya Down syndrome. Mamanya. Gimana rasanya orang tuanya? Memang berat. Namanya aja musibah kok. Berat dia nerima. Berat ya, berat. Tapi inilah yang Allah sudah ketahui. Sebelum inti lahir Allah sudah tahu. Berarti ini yang sudah diapain? Dicatat. Berarti yang terjadi itu adalah kehendak.
Wala in syakartum, kalau kamu syukur nanti ditambah rezekimu. Hanya munculnya syukur, ridho dengan ketentuan Allah, bukan protes. Subhanallah. Walau syaa Allahu lasallatahum 'alaikum falaqataluhum. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kalian, maka pastilah mereka memerangi kalian. Ini tentang berkaitan dengan perbuatan para makhluk. Jadi kalau Allah menghendaki, ya Allah kasih kemenangan atau kekalahan. Kalian membunuh mereka atau kalian terbunuh. Tapi semua itu sudah tercatat sama Allah. Dan apa yang terjadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada, berarti yang sudah terjadi, diciptakan oleh Allah dengan zatnya, sifat-sifatnya, dan gerakan-gerakannya. Jadi yang pertama tadi apa? Allah mengetahui. Terus apa? Mencatatnya. Terus yang ketiga apa? Berarti itulah kehendak Allah. Yang keempat apa? Jika sudah terjadi, yakinlah ini yang Allah ciptakan, dan ini kehendak Allah, dan ini yang sudah dicatat, dan inilah yang Allah ketahui. Paham? Kayak tadi contoh ekstrim tadi, makelaran tadi. Udah di depan di depan notaris, 100 miliar jemaah. Depan mata nih mau komisinya. Tiba-tiba batal di situ. Berarti apa? Itulah yang Allah ciptakan buat Anda. Berarti apa yang Allah ciptakan, semua ini Allah tahu. Allah tahu. Subhanallah. Saya bikin ilustrasi, ngarang di buku Rukun Iman pada jilid yang ke-6, Iman Terhadap Takdir. Itu buku saya buat anak-anak. Jadi iman kepada, buku judulnya Rukun Iman. Ada 6 buku. Yang terakhir ini takdir. Saya bikin contoh begini. Ini murni saya yang ngarang, contohnya ngarang saya. Si fulan sekolah SD, ternyata dia dikasih beasiswa karena nilainya cum laude 9 ke atas. Masuk SMP beasiswa cum laude jemaah. Begitulah sampai dia kuliah. Semua studinya dia beasiswa karena dia nilainya udah 9 ke 10 udah nilainya. Punya temen duduknya sebelah-sebelahan, sebangku lah istilah kita dulu. Temennya sebangku ini oon. Yo saya yang ngarang tuh Pak. Dia terserah saya. Terserah saya kok saya yang bikin. Kan gitu kan ya. Ya jangan protes Anda. Nggak boleh protes. Temennya sebangku sebelah ini oon jemaah. Tugas kuliah, pelajaran kuliah, separuh-separuh pahamnya yang namanya oon. Yang bantu siapa? Temennya ini yang kumlot ini, kesian. Dikasih privat, diajarin, capek dia bantuin temennya. Ya lulus, tapi lulusnya pas bandrol. Tugas-tugasnya dia yang bantuin.
dibantuin sama dia, lulus sudah, alhamdulillah lulus pas patrol, masya Allah, baik, ini teman luar biasa. Udah sejak lulus nggak pernah ketemu, hilang nih temen nih. Nih yang kumlot ini dari keluarga miskin dia, memang aslinya keluarga miskin. Lulus ya dagang, sono dagang, sampai dia terbersit. Loh, nilai saya kan bagus, cobaan ngelamar di perusahaan yang multinasional. Wah, perusahaan besar, saya tak daftar bek menowo, kan gitu kata orang Jawa gitu ya. Barangkali daftarlah jemaah. HRD melihat, wih istimewi ini anak gitu ya. Bukan istimewa, tapi apa? Istimewi ini anak. Di interview apa, pintar, cakap, cerdasnya anak. Wah, istimewi ini. Laporlah sama direktur, Pak ada orang begini-begini yang daftar. Wah, istimewi ini. Saya mau ketemu sama dia, saya sendiri yang interogasi, kata direktur utamanya. Masuklah ke ruangannya. Ternyata direktur utamanya temennya yang on jamaah. Loh, kete, wah ketemu ya Allah, nanti on nih jamaah. Udah perusahaannya besar, kantornya building, nih yang pinter ini dagangan jamaah. Siapa yang menentukan, yang menciptakan ini semua? Allah. Kenapa? Itulah kehendak Allah. Itu yang sudah dicatat. Semua Allah tahu jemaah. Paham sekarang ilustrasi? Nah, ilustrasi yang kedua yang saya bikin di buku itu. Seorang bapak buruh tani, saya bilang. Buruh tani dia. Setiap hari dapat upah 5.000, 10.000 lah 5.000. Habis dapat upah, dia pergi ke pasar beli beras untuk makan besoknya. Begitulah dia. Upah hari itu untuk makan besok. Upah hari itu untuk makan besok. Hari itu dia goes sepedanya. Ternyata di tengah jalan ada mobil ugal-ugalan. Bapak ini ditabrak dengan kecepatan tinggi. Siapakah yang mati? Kan saya yang bikin cerita, terserah saya bilang yang mati sopire Pak. Nih bapak segar bugar sehat walafiat. Iya kan? Ya bisa yang saya yang bikin cerita. Udah ceritanya sampai di situ berhenti. Bahwa inilah ketentuan, namanya takdir Allah. Ada anak dari Surabaya telepon, Ustadz saya baca buku ini. Iya. Terus yang beli beras apa Ustadz? Kan ceritanya mandek memang tengah jalan berarti. Nanya dia, Ustadz yang beli beras siapa Ustadz? Kesian anaknya Ustadz. Saya bilang yang beli beras ayahmu, suruh beli beras. Kita dengarkan adzan Ustadz.
Ya, kita lanjutkan. Jadi inilah tingkatan iman terhadap takdir. Apa itu? Allah mengetahui. Kemudian setelah itu yang kedua apa? Mencatat. Yang ketiga, masyiah. Allah berkehendak. Semua itu terjadi karena yang keempat apa? Allah ciptakan, Allah adakan. Allah adakan. Berarti kalau sesuatu terjadi pada diri kita, apalah berkaitan dengan apa saja, terjadi pada diri kita, berarti kita mengatakan apa? Inilah yang Allah ciptakan. Berarti yang kedua, apa yang Allah ciptakan di atasnya apa? Inilah yang dikehendaki. Dan apa yang dikehendaki sama Allah berarti apa? Dicatat. Semua itu Allah tahu. Paham jemaah? Oke, coba lihat penjelasan beliau di halaman berikutnya. Kita lewat itu dalil-dalilnya. Halaman 102. Dan beriman kepada takdir berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di atas, tidaklah menafikan. Menafikan itu apa? Meniadakan bahwa seorang hamba memiliki kehendak dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan pilihannya dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena syariat dan kenyataan menunjukkan adanya hal itu. Memang semua yang terjadi di alam semesta ini adalah apa? Ciptaan Allah. Dan semua yang diciptakan Allah itu kehendaknya, pasti terjadi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah berarti tidak terjadi. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah, nomor 3 tadi, pasti terjadi. Nomor 4, berarti semua ini sudah dicatat sama Allah. Paham? Kalau memang ini yang kita imani, berarti apakah manusia punya hak untuk menentukan sikapnya? Jawabannya inilah yang dijelaskan oleh penulis, bahwa iman dengan ini semua bukan berarti manusia tidak punya kewenangan untuk berbuat, tidak. Tetapi manusia punya apa? Memiliki kehendak dalam perbuatannya. Manusia punya kehendak, jamaah. Contoh, saya mau sekolah, berarti pilihan kan dia kan antara sekolah dengan tidak. Enggak, saya sekolah, berarti kan punya kehendak, keinginan untuk bersekolah. 2, sekolah di mana? Sekolah banyak, Anda milih sekolah sini, berarti kehendak siapa? Dia. Sekolah selesai, kerja. Oh, saya kerja di sini. Siapa yang milih? Anda yang milih. Punya duit, saya mau kawin, mau nikah. Saya nikah sama fulana. Siapa yang milih? Siapa yang milih? Ya dia yang milih. Ya kan? Anda yang milih dia. Terus menikah. Paham tidak jemaah? Jadi manusia punya hak untuk apa? Memilih. Punya hak untuk memilih manusia. Tapi ingat, kalau manusia sudah menentukan pilihan, saya mau nikah sama dia, lalu terjadi pernikahan, itu berarti apa? Itulah yang Allah kehendaki. Itulah yang Allah takdirkan buat kamu, Mas, bahasanya. Artinya apa? Inilah yang Allah ciptakan buat kamu, dan itu kehendak Allah, dan memang dicatat di sana kamu nikah sama dia. Bukan berarti kan semua dicatat. Udah deh,
saya tak nunggu takdirnya Allah. Oh, tak kampleng kamu nanti ya. Kalau saya kampleng, kamu jangan protes. Kenapa? Takdirnya Mas, tak kampleng Mas. Nah, Anda usaha, ikhtiar kamu. Mas, kenapa kamu bekerja di tempat yang haram? Takdirnya Pak. Takdir. Loh, yang milih kamu kerja di sini siapa? Coba pikirin, yang milih Anda bekerja di tempat riba siapa? Anda. Kenapa Anda memilih tempat haram? Padahal Allah sudah ngasih tahu hukum. Nah, ini haram Mas, jangan. Kamu ngeyel, keras kepala. Enggak, saya tetap di sini. Hari ini masih ngomong haram-haram. Dia punya keinginan untuk memilih. Kalau sudah memilih, berarti apa? Berarti itulah yang Allah takdirkan sama. Berikutnya masa depannya apa? Ya sudah, memang takdir saya di sini, ya wes Thomas. Paham tidak? Berarti manusia punya hak untuk apa? Memilih. Pahami itu. Yang berikutnya, yang di halaman 104. Beriman kepada takdir qadar sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, tidaklah memberikan alasan kepada hamba atas kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan. Mas, kenapa kamu nggak sholat? Takdir Pak. Oh, cemplung no Ciliwung kamu masih. Kenapa Anda nggak sholat? Takdir Pak. Dijadikan apa? Alasan untuk meninggalkan kewajiban. Dan dijadikan alasan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Kenapa kamu bekerja di tempat haram? Takdir Pak. Tidak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena kita punya apa? Pilihan. Kita punya kewajiban untuk belajar. Ya, kita punya kewajiban untuk apa? Belajar. Mana yang haram, mana yang halal, mana tauhid, mana syirik, mana ketaatan, mana maksiat. Kita punya kewajiban untuk belajar. Ketika kita tahu, maka kewajiban kita untuk beramal. Kita memilih ini, memilih ini. Saya nggak mau ini. Ini pilihan kita berdasarkan apa yang kita pelajari. Deh, jangan beralasan dengan takdir, Pak. Ya, jadi takdir itu gaib. Nah Pak, ini takdir saya begini. Siapa itu? Takdir itu dicatat di mana? Lauhil Mahfuz. Malaikat aja nggak tahu. Kok bisa Anda tahu takdirmu, Mas? Anda bulan ini lahirnya, berarti bintangmu hari ini ketek. Umpama bintangmu di bulan ini apa? Ketek. Berarti hobimu bulan ini manjat pohon sama makan pisang. Kok aneh manusia bisa membaca takdir orang, padahal takdir dia dicatat di lauhil. Jadi kesimpulannya apa? Jangan otak-atik perkara yang gaib. Fokuskan diri Anda pada apa? Memilih, yaitu belajar, mengamalkan urusan dunia, bekerja yang halal. Kalau Anda mendapatkan sesuatu yang di tangan Anda, berarti apa? Ini yang Allah takdirkan buat saya, ini yang Allah kehendaki. Sudah. Kalau Anda berbuat maksiat, ya sudah takdir Allah, Pak, saya maksiat. Enggak boleh.
Tapi kewajiban kita adalah apa? Taat. Jadi kesimpulannya, jangan suka berdalih dengan takdir. Jangan otak-atik takdir. Takdir itu urusannya Allah. Sudah. Kewajiban kita apa? I'malu fakullun muyassar. Beramal saja, beribadah saja, belajar dan beramal. Sudah. Titik. Cari jalan ke surga, hindari jalan ke neraka. Urusan duniawi, usaha. Kalau belum mendapatkan gunung yang kudaki dan belum mendapatkan segenggam berlian, masih mendapatkan sebungkus nasi, maka yakinlah itu yang Allah kehendaki buat Anda. Semoga bulan depan saya mendapatkan batu akik. Pikiran aja positif. Paham jemaah? Jadi orang kalau beriman takdir, hatinya apa? Tenang, tentram, syukur, tidak pernah ngeluh jemaah. Makanya siapa yang syukur saya tambahin. Siapa yang mengeluh menderita. Siapa yang ridho dan bersyukur, Allah tambah nikmat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi dia akan menyandarkan semua sama dia yakin apa yang Allah kehendaki pasti baik. Pasti baik. Hidupnya tenang, tentram, damai. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Itu silahkan yang di belakang. Ya, silahkan. Mengenai penjelasan buku Ustaz, poin kedua, ketiga dan keempat bahwa Allah sudah mencatat takdir seseorang dan Allah berkehendak. Yang keempatnya Allah menciptakan dan Allah yang mengadakan. Jadi bagaimana bila seseorang yang dari lahirnya kafir, dia tinggal di keluarganya yang kafir, di lingkungannya kafir dan negaranya kafir, dan meninggalnya dalam keadaan kafir. Apakah itu yang sudah takdir dari Allah? Karena kalau dia kafir, otomatis dia akan diazab selamanya di neraka. Itu aja Ustaz. Nah itulah yang bahayanya, ya kan? Makanya saya katakan tadi apa? Jangan membahas masalah itu. Dia lahir jadi orang kafir, lingkungan kafir, berarti. Nanti akhir lahir kesimpulan apa? Mengingkari takdir dan tidak beriman sama Allah. Jadilah liberal. Allah itu tidak adil. Berarti apa? Nggak ada takdir. Allah tidak ada, Mas. Yuk. Ya kan? Jangan otak-atik takdir. Jangan suka bahas masalah takdir. Loh kok kita bahas? Karena disebutkan sebagai rukun iman. Jadi kita harus kenal. Tapi kalau Anda membahas dalam keseharian, jangan dibahas-bahas Mas. Si Fulan terlahir sebagai orang kafir. Oke. Siapa yang menjadikan dia kafir? Kita bicara tatanan siapa? Kita bicara tatanan manusia atau bicara tatanan Allah? Hah? Manusia Pak. La yus'alu amma yaf'al. Kita nggak boleh nanya tentang Allah. Jangan bicara tatanan Allah Pak. Kita bicara tatanan. Oke, tatanan manusia berbicara dari sudut pandang apa? Dalil, Quran, hadis. Oke, kenapa si Fulan lahir dalam kondisi kafir? Fa'abawah, bapaknya, ibunya yang menjadikan dia kafir.
Itu jawabannya. Bapak ibunya yang bikin kafir. Terus bagaimana di kemudian hari? Di kemudian hari dia wajib belajar, lalu dia taubat, kembali ke jalan Allah, biar Anda tidak jadi kafir, agar masuk surga. Itu jawabannya. Masalah, nanti di kemudian hari, dia apakah kafir terus? Takdirnya gimana? Kepo. Jangan bicara sesuatu yang belum terjadi manusia. Itu tadi, apa yang belum terjadi jangan diotak-atik. Berprasangka bahaya kalau kalimat itu diterusin. Si fulan bekerja, penghasilannya segini, ya udah segini deh Pak. Atau orang, kan saya sudah ditentuin, itu ngapain saya bekerja? Rusak, makanya jangan diotak-atik pakai akal. Ini tatanan kita. Makanya Nabi bilang apa? I'malu, kamu beramal saja sudah. Beramal saja. Fakullun muyassar, semua pasti jadi apa? Mudah. Semua jadi mudah. Sudah. Kita nggak tahu apa yang terjadi di esok hari. Dan kita tidak tahu apa yang dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz, kita nggak tahu. Dan apa yang bakal terjadi pun nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita punya kewajiban beramal sesuai dengan wahyu Allah. Sudah. Dia kafir, wajib Anda belajar dan taubat. Taubat kamu. Makanya muncul bahasan ikhlas, muncul bahasan taubat, muncul syariat ini. Buat apa? Agar kita belajar dan beramal. Jangan kan udah takdir. Loh, kalau takdir ngapain Allah mengutus Nabi dan Rasul? Ngapain Allah menurunkan wahyu? Para sahabat berjuang, para ulama berjuang, menulis ilmu. Kenapa? Karena tatanan kita adalah belajar dan beramal. Berdoalah sama Allah agar apa yang sudah Allah tetapkan buat kita di esok hari itu menjadi yang terbaik. Ini tatanan kita. La yus'al, jangan nanya apa yang Allah tulis di langit sana. Jangan ditanya. Nggak boleh. Ini contoh, Mas. Anda karyawan, perusahaan punya saya, umpamanya. Anda nanya sama saya, Pak, maaf Pak, kenapa Bapak begini? Kenapa Bapak begitu? Kenapa Bapak begitu? Kira-kira diapain sama bosnya? Hah? Ya dipecat Pak. Pecat untung kalau nggak dipentung Pak. Urusan ente apa? Iya kan? Yang penting hak kamu saya penuhi, saya tidak melanggar perjanjian, selesai. Ini perusahaan. Apalagi dengan zat yang menciptakan manusia dan alam. Jangan nanya. Kewajiban kita belajar, mengamalkan ilmu ini dan berusaha menuju surga. Berdoa agar hari esok lebih baik buat kita. Karena orang-orang liberalis selalu mau adik itu pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar doa itu bisa mengubah takdir? Yang pertama, yang kedua, apakah di malam Lailatul Qadar itu Allah tulis takdir 1 tahun ke depan? Apakah ada takdir 1 tahun atau takdir setahun? Ya, apakah doa bisa menolak takdir? Jawabannya iya. La yarudul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Cuman kita nggak tahu Mas, dirubah dari apa ke apa kan bukan ranah kita. Dan jangan nanya, jangan kepo. Emang kemarin takdir lu apa? Kayak bisa baca lembarannya tukang kredit.
Kita nggak tahu. Cuman kita positif bahwa doa dikabulkan sama Allah. Udah. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Malam Lailatul Qadar. Para ulama memang mengatakan takdir itu seperti Ibnu Qayyim menjelaskan, takdir itu tingkatan-tingkatan. Ada takdir ditentukan oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Yang kedua, ada takdir tahunan. Nah, takdir tahunan itulah yang Allah tetapkan di malam Qadar. Makanya malam namanya malam Qadar, malam di mana Allah menentukan takdir untuk 1 tahun ke depan. Oh, tahun depan fulan nikah, fulan punya anak. Oh, tahun depan Pak Nikursin nambah cabangnya. Oh, tahun depan begini umpamanya. Oh, tahun depan si fulan kawin lagi umpamanya, Bu. Si fulan sakit, sembuh dari sakit, meninggal, sudah tulis takdir. Makanya di malam itu ibadah dan doa. Ada lagi takdir yang ditentukan ketika janin sudah ditiup rohnya. Nah, ditentukan situ budgetnya dia kalau hidup berapa, ajalnya nanti matinya kapan, jodohnya siapa ditentukan. Tapi yang tahu semua ini siapa? Allah saja. Ketika kita hidup dan dewasa, maka kewajiban kita apa? Itu tadi berilmu, beramal, doa yang positif. Oke. Yang ketiga tadi apa kamu? Udah 2 tahun. Baik, silakan yang di belakang Ibu. Bismillah. Ustaz, saya pernah mendengar sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah beriradah. Apa yang dimaksud dengan iradah itu? Kehendak. Apa maksud iradah? Ya kehendak tadi itu yang nomor 3 tadi. Iradah, masyiah. Ya walaupun ada rinciannya lah. Tapi oke lah. Intinya apa yang masya Allah kan, apa yang dikehendaki sama Allah pasti apa? Terjadi. Kita menilai baik maupun kita menilainya buruk, di mata Allah semuanya baik karena kehendak Allah itu pasti terjadi dan baik. Tapi apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, walaupun manusia semua berusaha bersekongkol apapun, kalau Allah nggak berkehendak tidak akan terjadi. Ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika mendengar penjelasan Ustaz, semua Allah sudah tentukan, manusia memilih. Apakah evaluasi diperlukan Ustaz? Apa tidak? Maksudnya begini. Ya, paham. Jika Allah menentukan, apakah evaluasi dibutuhkan? Saya guru, Mas, ngajar. Saya ngajar Anda umpama nih kelas sekolah. Berapa lama saya ngajar Anda? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan saya ngajar Anda. Ketika selama itu saya mengajar Anda, saya tahu, Mas. Iki lulus, gak lulus. Lulus, gak lulus. Tahu, Pak. Tahu, saya guru loh ya. Ada guru di sini? Nah, ini Pak Nana. Tahu kan, Pak? Bisa memprediksi kan? Tahu, Pak. Saya jadi guru nggak ngerti, Pak Lul guru nih. Tahu, Mas. Tapi ujian nggak usah. Tetap diajarin, diajarin. Maksud saya, kalau dari gurunya iya. Dari kitanya sebagai yang pelaksananya mengevaluasi, misalnya ada target. Karena Allah tentukan, misalnya itu target tidak tercapai. Iya. Kita evaluasi, baik negatif maupun positifnya kita perlu evaluasi. Apakah kita perlu lakukan seperti itu atau enggak? Apakah perlu melakukan evaluasi? Sama. Sudut pandang guru kan dia ada. Oh, ini ada aturannya, ada target yang harus dicapai.
komponen-komponennya ada. Dan setelah itu guru tahu. Tapi apakah masih butuh melakukan evaluasi? Butuh. Kenapa kok butuh? Untuk menentukan mana yang saya sayang, mana yang saya tentukan keadilan. Para ulama Ahlussunnah mengatakan perbuatan Allah itu dairun baina amrain. Perbuatan Allah itu antara satu dari dua. Apa itu? Rahmat atau keadilan. Rahmat atau keadilan. Kalau si fulan ini baik, taat kepada Allah, lah inilah bentuk nih yang saya kasih rahmat. Oh, ini maksiat, berarti keadilan Allah. Jadi untuk menentukan apa? Keadilan Allah untuk mengadab dia. Diadab karena keadilan Allah. Ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Para ulama mengatakan kenapa ada hisab? Itu keadilan Allah. Kenapa ada qada peradilan di akhirat? Keadilan Allah. Allah Maha tahu Allah, Pak. Dan Allah Maha tahu, memang Allah tahu sudah. Tapi inilah bentuk sifat adilnya Allah. Bentuk sifat adilnya Allah. Ya. Sama pertanyaan yang lalu, Ustaz. Kan hari hisab itu belum ada. Kenapa ada azab kubur? Pola pikirnya sama. Ya kan? Kenapa butuh? Kenapa artinya hisab ini terjadi, tapi kenapa kok sudah diazab? Kalau Allah tahu, kenapa harus ada apa? Ujian, evaluasi. Kenapa harus ada evaluasi? Karena Allah Maha adil. Karena Allah Maha adil. Allah ini Maha adil. Allah ini Maha mulia. Yang beriman disayang, yang ingkar diazab. Itulah keadilan Allah. Ya, itu keadilan Allah, Pak. Paham? Anda bingung? Apa yang di pikiran Anda? Nah, tapi evaluasi. Saya tapi bukan dari sudut pandang yang Allah atau punya. Kita bikin target kerjaan, hasilnya apa? Nanti kan itu target kita, usaha kita untuk mencapai itu. Nanti masalah tercapainya kan nanti mungkin kita usaha maksimal Allah tentukan. Tapi setelah hasil itu Allah tentukan, kita harus evaluasi. Kenapa bisa terjadi hal itu? Walaupun kita tidak mengecampingkan takdirnya Allah, kita harus mengevaluasi kenapa tidak tercapai atau tercapai atau lebih dari target. Itu harus dievaluasi. Bahwa kita perlu lakukan itu atau tidak? Perlu, Pak. Kenapa? Karena saya nggak tahu takdir saya. Kenapa harus saya mengevaluasi? Karena saya tidak tahu takdir saya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk hari esok. Nah, lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Target akhirnya apa? Menjadi muttaqin. Sudah, ini target akhir. Muttaqin. Lalu Allah bilang apa? Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah itu kamu evaluasi.
Apakah kamu sudah mencapai target itu atau belum? Faham kamu? Nggak nyambung ya? Ini pola pikir manajemen dia ini. Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah, ini targetnya, goalsnya. Lalu Allah suruh kita untuk evaluasi. Loh, bukankah Allah tahu semuanya? Ya Allah tahu. Tapi kita ranah manusia disuruh apa? Evaluasi dong. Kamu sudah bertakwa atau belum? Gimana sholat wajib kamu, sholat sunnah kamu? Sudah sesuai standar nggak? Sesuai target nggak? Puasa kamu sesuai target nggak kamunya? Oh, saya selama ini belum. Oh, saya selama ini belum. Oh, saya selama ini belum. Saya selama ini belum. Inilah namanya muhasabah. Introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi. Apakah, ini bahasa Imam Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi. Apakah yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan? Targetnya. Oh, belum, perbaiki. Oke. Oh, esok hari apa yang belum saya lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Apa yang belum saya lakukan? Oh, ini benar nggak ini tuntunan Allah dan Rasulnya? Dicek ulang, benar nggak ini targetnya? Oh iya benar, dalilnya ini, hadisnya ini. Oh iya benar, ini dalilnya, kerjakan. Begitulah manusia. Evaluasi itu, muhasabah itu terus bergulir pada dirinya antara apa yang sudah dia kerjakan dengan apa yang belum dia kerjakan. Ini akan terus bergulir. Wal tandur nafsum ma qaddamat. Lihat. Makanya taubat itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Seiring dengan roh yang ada dalam jiwanya, itulah taubat yang tidak bisa terlepas dari dirinya. Artinya apa? Mengevaluasi dan memperbaiki diri menjadi yang terbaik. Jangan nanya takdir gue apa nantinya di akhirnya. Kita nggak tahu. Ini yang saya tahu. Yang saya tahu muhasabah, yang saya tahu tobat, dan yang saya tahu hari esok harus lebih baik untuk mencapai target sebagai hamba Allah yang masuk surga. Paham? Kayaknya di terakhir. Saya ada kajian jam 8 sama teman-teman di berbagai tempat. Silakan. Ini ada kajian. Ya, di hadis tentang keutamaan silaturahim, bahwa silaturahim itu apa? Menambah rezeki dan memanjangkan umur. Para ulama banyak membahas masalah ini. Menambah rezeki, yang dimaksud nambah rezeki apa? Bukankah rezeki dia sudah ditentukan? Para ulama ada yang mengatakan ini sabda Nabi. Kita berbicara redaksional. Apa? Ya ditambah benar. Kita nggak tahu, dan ini kehendak Allah kok. Ada yang mengatakan maksudnya itu adalah keberkahan, karena penambahan itu tidak ada. Sudah ditutup kok tintanya dan penanya. Ini keberkahan maksudnya. Sama pula umur manusia. Ada sebagian ulama mengatakan tidak, memang umurnya ditambah dari takdirnya, tapi kita nggak tahu. Tapi ada yang mengatakan oh nggak mungkin, umur manusia nggak akan ditambah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala, sudah nggak akan ditambah mas. Dicepetin nggak, ditambah nggak, sudah. Dan terus maksudnya ini apa? Berkah. Coba Imam As-Sa'di
Ya, umur 30-an sudah kelar menyelesaikan kitabnya tafsir Taisirur Rahman fi Kalamil Mannan. Umurnya baru 30-an. Nah, kita umur 30-an kelar apa, Mas? Kelar main badminton. Imam Nawawi umurnya berapa wafat? 46. Apa yang sudah beliau lakukan? Wah, kitabnya berjilid-jilid. Imam Bukhari berapa umurnya? Dan apa yang sudah beliau kelarkan, Mas? Jadi berkah umur mereka. Umurnya pendek, tapi yang beliau hasilkan banyak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini ada pertanyaan dari adik kita ini. Apakah musik dan minuman keras itu termasuk berfoya-foya dan hukumnya apa, Ustadz? Minuman keras sama musik ini dek saudara kembar. Kadang beda, kadang sama. Al-ghina'u bariduz zina. Musik itu penyemangat orang untuk berbuat zina. Barid, pendinginnya, pendorong seseorang berbuat zina. Musik itu temannya mereka yang mabuk dan teler. Walaupun mereka yang mabuk belum tentu, mereka yang dengerin musik belum tentu mabuk, tapi paling tidak dia pasti mabuk dengan suara musik sehingga dia lupa dengan perintah Allah. Jadi dua-duanya haram. Musik haram, minuman keras haram. Masa? Ya, nanti silahkan cari di YouTube, ada musik haram berdasarkan imam madhab yang keempat. Tidak ada satu ulama pun yang membolehkan musik. Tidak ada. Kita bicara ulama zaman dulu loh ya, bukan ulama sekarang. Kalau sekarang bisa ulama, bisa ulam filma. Nah, bisa. Kalau bicara ulama dulu, fikih dulu, ya tidak ada satu ulama pun yang membolehkan. Kalau ada pun itu syad, satu orang. Ya, Daud Zahiri kalau tidak salah itu dianggap syad, nyeleneh, karena semua para ulama mengatakan haram, termasuk dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau kamu punya pembantu bisa nyanyi, kamu usir pembantumu. Kalau kamu punya budak yang bisa nyanyi, kamu jual murah aja, nggak apa-apa. Kalau perlu kasih orang gratis, kata Imam Syafi'i. Jadi seperti itu Kak dihargai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah.